Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menghargai orang lain. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sekalipun kita tahu bahwa sebenarnya menghargai orang lain itu baik, kita dianjurkan untuk menghargai orang lain. Tapi kenapa begitu sulit itu kita malah memberikan penghargaan yang layak kepada seseorang yang mungkin berjasa bagi kita gitu, Bapak? Ada dua tipe orang ya Pak Gunawan. Yang pertama adalah orang yang saya panggil tidak tahu bagaimana caranya memuji atau menghargai orang. Tapi tipe kedua adalah orang yang tidak mau memuji atau menghargai orang. Nah, sesungguhnya dua tipe ini nih bisa jadi bersumber dari satu keluarga yang sama. Nah, latar belakangnya seperti apakah yang bisa melahirkan orang dengan dua jenis sikap. Yang pertama adalah orang-orang ini biasanya dibesarkan dalam rumah di mana dituntut terlalu tinggi tanpa pujian atau tanggapan positif yang memadai. Jadi akhirnya mereka ini hidup di dalam tuntutan, sehingga tidak pernah sekalipun atau jarang sekali mereka merasa mereka berhasil memenuhi tuntutan itu. Karena tidak mendapatkan tanggapan positif dari orang tuanya, mereka selalu melihat diri mereka sebagai orang yang tidak mempunyai keberhasilan, tidak pernah dipuji. Nah, dari latar belakang seperti ini, ada orang-orang yang akhirnya tuh karena tidak pernah mendengar pujian, tidak tahu bagaimana caranya memberikan pujian atau menghargai orang lain. Tapi, dari keluarga yang sama, bisa jadi muncul seseorang yang lama-kelamaan dia sebetulnya tahu bagaimana caranya memuji orang, namun tidak mau. Kenapa tidak mau? Sebab dia merasa, saya pun dulu tidak mendapatkan pujian, saya juga dulu susah setengah mati mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang, maka sekarang orang pun tidak akan mudah-mudah mendapatkan pujian atau penghargaan dari saya. Saya pun sekarang akan menerapkan standar yang tinggi dan hampir mustahil diraih oleh orang lain. Nah, jadi keduanya nih seolah-olah kan berbeda. Tapi sebetulnya dua tipe ini muncul dari satu latar belakang yang sama, yaitu latar belakang yang hampa akan tanggapan positif dari orang tua kepada anaknya. Berarti dia nggak punya contoh caranya memberikan penghargaan kepada orang lain itu seperti apa, dia nggak tahu gitu, Pak? Dia tidak tahu. Nah, yang tidak tahu biasanya tuh akhirnya terus meneruskan ketidaktahuannya itu. Tidak tahu bagaimana caranya memberikan kata-kata yang positif kepada orang. Misalkan ada orang yang dibesarkan dalam rumah di mana hampir tidak pernah orang tuanya berkomunikasi dengan dia. Dia boleh dikata hidup sendirian, besar sendirian, mempelajari tentang hidup ini juga sendirian. Nah, kalau kebetulan dia tidak pernah melihat atau mendengar masukan positif dari orang lain, besar kemungkinan setelah dia dewasa, dia pun tidak tahu bagaimana caranya. Waktu orang melakukan sesuatu yang baik dan dia sebetulnya merasa senang, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Nah, yang tipe ini Pak Gunawan, tipe yang masih bisa diajar untuk akhirnya memberikan tanggapan-tanggapan positif menghargai orang lain. Yang lebih susah diajar adalah tipe yang kedua ini. Meskipun bisa jadi yang tipe kedua pun bersumber dari keluarga yang sama yang memang hampa akan tanggapan positif. Nah, tipe kedua tadi yang saya sebut adalah tipe yang memang tidak mau memberikan pujian atau penghargaan kepada orang lain. Karena menganggap, saya pun dulu susah. Saya tidak mudah-mudah mendapatkan penghargaan. Jadi sekarang orang nggak mudah-mudah mendapatkan penghargaan dari mulut saya. Nah, kalau orang sudah ada sikap seperti itu, dosa sudah mulai masuk Pak Gunawan. Yaitu dosa kekerasan hati, dosa kesombongan. Menganggap diri itu tuh tinggi dan orang lain rendah. Maka orang lain harus menggapai sehingga mencapai standarnya dia. Nah, orang yang tipe kedua ini memang lebih susah untuk berubah.
Jadi karena memang nggak pernah mendapatkan pujian ataupun penghargaan itu, Pak, ya kadang-kadang saya melihat ketika di masa dewasa diberikan itu oleh orang lain juga tidak terlihat sebagai pujian atau penghargaan lagi sepertinya, Pak. Mereka bisa dua ya, Bu Esther. Ada yang memang sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap tatkala menerima penghargaan atau pujian. Karena ini sesuatu yang asing buat dia. Dia tidak pernah terbiasa. Karena apapun yang dilakukannya ya tidak mengundang tanggapan dari orang lain, dari keluarganya. Atau dia pun memang waktu bersekolah tidak mendapatkan tanggapan positif dari gurunya, dianggap sebagai anak yang terlalu biasa-biasa atau bahkan di bawah biasa. Nah, orang-orang yang seperti ini latar belakangnya setelah dewasa memang gampangnya tidak tahu bagaimana menanggapi pujian. Kadang-kadang karena tidak tahu, ada orang-orang yang akhirnya mengembangkan kecurigaan, Bu Esther, terhadap pujian. Kalau orang memuji, dia langsung beranggapan, ada udang di balik batu, ada sesuatu yang kamu inginkan dari saya. Nah, pertanyaan kita, kok kenapa bisa muncul kecurigaan seperti itu? Karena memang hampa akan pujian, dia tidak terbiasa, tidak tahu apa itu tanggapan positif, tidak mendengarnya dari orang tua, tidak mendengarnya dari guru-guru, tidak mendengarnya dari teman-teman, karena memang tidak ada yang menonjol pada dirinya. Nah, waktu dia mendengar, dia benar-benar bingung. Dan karena bingung, untuk menjamin rasa amannya, yang dia munculkan adalah kecurigaan. Jadi memang ini yang akhirnya nih menjadi masalah, Bu Esther. Karena nantinya, karena dia curiga, tidak menanggapi pujian orang dengan cara yang tepat, orang lain pun akhirnya enggan bergaul dengan dia. Karena merasa, aduh gila ini orang kok aneh, saya berikan pujian atau saya hargai perbuatannya ini itu, malahan bereaksi seperti ini, malahan gak percaya pada saya, malahan mencurigai saya. Orang akan berkata, ya lain kali tidak usah lagi saya dekat-dekat dengan orang seperti ini. Nah, waktu dia melihat kok orang menjauh dari dia, dan dia akan langsung berkata, kan saya katakan apa, orang itu pasti mempunyai maksud. Makanya waktu tidak mendapatkan yang dia inginkan dari saya, dia menjauh. Dia tidak sadar orang menjauh karena sikapnya terhadap penghargaan orang yang begitu negatif dan mencurigai niat baik orang. Nah, tapi bagi mereka yang tidak tahu caranya menghargai orang lain, Pak Paul, sebenarnya kan mereka bisa belajar. Nah, itu dengan cara bagaimana mereka bisa belajar, Pak? Sebetulnya langkahnya hanya satu, Pak Gunawan. Langkahnya adalah coba lihat perubahan atau kemajuan atau hal yang positif sekecil apapun. Jadi kata yang saya harus garis bawahi adalah sekecil apapun. Nah, orang-orang ini nih cenderungnya akhirnya nggak bisa melihat perubahan atau hal yang positif sekecil apapun. Seolah-olah akhirnya mereka ini nih yang tidak bisa ya menghargai orang lain, menetapkan standar yang tidak mungkin dijangkau oleh siapapun. Benar-benar menempatkan standar kehidupan itu tuh di awan. Sehingga dia akan selalu berkata bahwa tidak layak orang mendapatkan pujian. Saya pun tidak layak mendapatkan pujian atau penghargaan. Karena tidak ada yang bisa mencapai. Tidak ada yang baik, tidak ada yang tulus, tidak ada yang berniat memang menolong dan sebagainya. Selalu dia menaruh standar yang tidak mungkin. Nah, kalau saja dia bisa belajar ya, memfokuskan pada yang kecil. Orang ini kok berubah, kok orang ini berbuat baik, kok orang ini kok bisa memikirkan ini. Ya turunlah, mendaratlah, menjejakkan kaki ya di bumi ini. Barulah dia bisa melihat perbuatan positif yang orang lain lakukan, meskipun di mata dia itu kecil. Nah, ini masalahnya dengan orang-orang yang tidak bisa menghargai orang lain, selalu tidak bisa melihat yang dianggapnya kecil. Dia mesti melihat yang besar, yang spektakuler, yang mencengangkan dia, baru dia akan puji-puji. Wah, ini apalah, ini apa. Tapi yang dipuji-puji itu tuh misalkan sesuatu yang terjadi dulu, yang gak akan terjadi lagi, atau cerita, atau kisah, atau biografi, atau tentang kata orang yang bukan benar-benar real. Sehingga selalu ya dalam hidup realnya dia sekarang ini, dia selalu akan mendapatkan alibi bahwa tidak ada orang yang sebaik itu, tidak ada orang yang sebagus itu kok. Jadi tidak perlulah puji-pujian atau penghargaan. Ya, memang untuk memberikan penghargaan seperti tadi Pak Paul katakan kan harus ada alasannya. Alasan yang sekecil apapun, perubahan sekecil apapun itu kita berikan
penghargaan, pujian. Tetapi secara umum Pak Paul ya, alasan-alasan apa itu sebenarnya kita patut memberikan pujian atau penghargaan kepada seseorang? Sesungguhnya ada satu Pak Gunawan ya, yaitu alasan orang telah berusaha. Nah, orang yang sukar menghargai, benar-benar tuh buta terhadap usaha orang. Buta terhadap apa yang ada di dalam hati orang, Pak Gunawan. Sebetulnya duduk masalahnya di situ. Orang-orang ini memang tidak begitu bisa masuk menyelami ya jiwa orang, hati orang, dan mencoba melihatnya dari sisi atau hati orang itu. Tidak bisa. Karena apa? Karena memang orang-orang ini, tadi saya sudah singgung, dibesarkan dalam suasana rumah yang renggang ya, di mana interaksi jarang atau tidak mendapatkan tanggapan positif, atau kalaupun mendapatkan tanggapan negatif lah yang diperolehnya. Jadi intinya relasinya renggang dengan orang. Dalam relasi yang renggang, kita tidak berkesempatan belajar menyelami hati orang lain. Tidak bisa, karena tidak dekat kok. Bukankah ya dalam relasi yang dekat lah kita baru bisa belajar menyelami hati orang lain. Nah, anak-anak ini besar dalam keluarga di mana kerenggangan lah yang dihadapinya hari lepas hari. Tidak pernah belajar mengerti dan menyelami hati orang lain. Itu sebabnya dia buta dengan niat, dia buta dengan usaha. Karena itu kan sesuatu yang terkandung di dalam, ya, di dalam perbuatan, yang tidak kasat mata. Nah, bagi dia tuh yang tidak kasat mata, tidak dilihatnya dan tidak dihitungnya. Maka, apa tuh alasannya? Supaya dia bisa belajar ya, lebih menghargai orang. Belajarlah masuk ke dalam diri orang. Cobalah lihat dari kacamata orang. Cobalah tempatkan diri di dalam diri orang. Sehingga akhirnya lebih bisa ya melihat bahwa iya ya, orang itu sebetulnya tadi telah berusaha. Meskipun masih terantuk, akhirnya tidak berhasil sepenuhnya seperti yang diharapkan, tapi kan sudah berusaha. Nah, dia barulah bisa melihat sisi yang terkandung di dalam perbuatan orang, yakni niat, yakni motivasi atau usaha. Tapi mungkin nggak ini jadi berbalik jadi sesuatu yang negatif juga nih Pak. Maksudnya ketika dia memahami sebenarnya saya tuh senang kalau dipuji gitu ya. Jadi ini saya mau memuji orang. Kebalikannya dari tadi yang Pak Paul katakan kecurigaan dimanfaatkan, justru dia yang memanfaatkan orang lain gitu Pak. Memberikan pujian, penghargaan itu dengan tujuan mendapatkan sesuatu untuk dirinya lagi begitu. Bisa jadi Bu Esther. Jadi kadang-kadang orang-orang yang memang sebetulnya ya awalnya itu tuh tidak pernah atau jarang sekali ya menuai pujian karena tidak mempunyai catatan keberhasilan yang cukup banyak ya. Haus akan pujian sesungguhnya, haus akan penghargaan. Dan kalau dia mulai mendapatkannya, bisa-bisa memang dia akan memanipulasi orang lain supaya orang terus-menerus memberikan pujian dan penghargaan itu. Nah, kalau dia melakukannya dengan cara yang positif dan selayaknya lah mengundang tanggapan yang positif pula, tidak apa-apa. Tapi kalau dia mulai memanipulasi ya dengan cara yang tidak sehat, itu menjadi sesuatu yang buruk. Nah, Ibu Esther, ini nih memang seringkali menjadi ketakutan orang yang haus akan pujian. Karena orang yang haus akan penghargaan dan pujian, itu sebetulnya tuh dia tahu, sekali dia mendapatkannya, dia akan tergantung pada penghargaan dan pujian itu. Dan itu yang dia takuti. Ya, sekali lagi kita akan mau mengingat latar belakangnya. Latar belakangnya adalah haus, hampa akan tanggapan positif. Jadi, kemungkinan besar yang lebih diterimanya pada masa-masa kecil adalah penolakan, orang yang menjauhkan diri darinya. Sehingga waktu dia sudah dewasa dan dia mulai menerima pujian, reaksi tidak percaya itu memang masuk akal karena dia takut ini hanya sementara. Oh, orang menghargai dia, untuk ini aja lah sementara karena dia berbuat sesuatu. Dia tidak bisa mempercayai bahwa akan ada orang yang sungguh-sungguh tulus menerima dirinya apa adanya dan benar-benar melihat hal yang baik pada dirinya itu. Dia susah percaya. Dia akan mencurigai bahwa orang ini nanti setelah memuji atau memberi penghargaan kepadanya, nanti pun akan menolaknya, tidak akan lagi dekat-dekat dengan dia karena ada kepentingannya sekarang, ada kebutuhannya. Maka ini mau dekat-dekat dengan saya. Nah, jadi untuk supaya dia tidak masuk ke dalam jerat itu menurut pandangannya, maka dia terus-menerus menolak Bu Esther. Untuk dekat atau untuk menerima tanggapan-tanggapan orang yang positif.
Karena dia takut dia akan bergantung, dan kalau dia bergantung, orang itu nanti menolaknya atau pergi darinya, wah, dia akan ambruk, dia akan jatuh lagi. Jadi mending dia buat sebuah dunia yang super aman. Yaitu apa? Sama sekali menolak, menghargai orang, dan menerima penghargaan dari orang. Nah, buat dia, itulah tempat yang paling aman. Iya. Kalau alasan kita memuji seseorang terkait dengan niat orang itu, Pak Paul ya, itu belum tentu menyangkut kita gitu, Pak Paul ya. Jadi kalau dia punya niat yang baik, walaupun itu tidak menyangkut diri kita patut memberikan pujian atau menghargai dia gitu, Pak Paul. Seyogianya iya ya Pak Gunawan. Jadi seyogianya biasakanlah diri kita untuk melihat hal-hal sekecil mungkin ya, sekecil apapun, melihat apa yang terkandung bahwa motivasinya sesungguhnya baik, niatnya sesungguhnya baik, usahanya pun sesungguhnya juga baik, meskipun hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Nah, seyogianya lah kita menjadi orang yang melihat yang di dalam itu. Bukan hanya baru akan bersukacita tatkala melihat hasilnya yang di luar. Nah, sering-seringlah makanya kita memberikan kata-kata yang lebih membangun, yang lebih menghibur, yang lebih menguatkan orang. Yaitu kata-kata yang positif, kata-kata yang melihat apa tuh yang menjadi potensi atau kekuatan orang tersebut. Dan kita menyorotinya, supaya orang itu melihat, iya benar ya, kok saya juga mempunyai kekuatan ini. Sehingga akhirnya tuh dari situlah orang tersebut membangun dirinya. Ya, dan ini sesuai dengan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Bahwa memang kita dipanggil oleh Tuhan untuk saling membangun, ya, menggunakan kata-kata yang positif juga untuk saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Ya, berarti penghargaan atau pujian itu harus disampaikan kepada yang bersangkutan itu Pak Paul ya. Karena ada orang tua itu yang sebenarnya memuji anaknya, cuman tidak dilakukan itu di depan anaknya gitu Pak Paul. Dan alasannya yang saya pernah dengar ya adalah nanti dia sombong, nanti dia kepala besar. Justru anak-anak yang mendapatkan cukup pujian, tapi juga cukup ya disiplin, menjadi orang yang utuh. Bukan berkepala besar, tidak menjadi orang yang mempunyai kepala. Justru kalau dia tidak pernah mendapatkan pujian sama sekali, dia menjadi orang yang tanpa kepala. Artinya apa? Tanpa diri yang kokoh, tanpa diri yang positif. Justru tidak mempercayai diri dan akhirnya bersikap negatif dengan orang lain. Jadi jangan ragulah kita sebagai orang tua menyampaikan tanggapan positif kepada anak kita. Tapi kalau ada hal yang memang negatif, juga janganlah ragu untuk menyampaikan itu kepada anak kita. Di dalam keseimbangan inilah, si anak akan bertumbuh menjadi sebuah diri yang utuh. Jadi tadi Pak Paul menggunakan kata-kata gitu ya sebagai pujian. Sebenarnya selain kata-kata, apakah ada bentuk lain Pak untuk menyatakan pujian atau penghargaan kita? Saya kira hal yang memang tidak terungkapkan lewat kata-kata namun terbaca jelas adalah sikap hormat. Sikap hormat itu sendiri ya, sebetulnya itu udah menunjukkan kita menghargai orang tersebut. Sikap mengacukan, tidak mempedulikan, itu sikap-sikap yang memperlihatkan kita tidak menghargai orang. Jadi menghormati artinya apa tuh? Menghormati artinya kita tidak bersikap kasar kepadanya. Waktu dia berbicara kita mendengarkannya. Waktu kita berpapasan dengannya kita menyapanya. Kita memberikan senyum kita. Waktu kita berbicara dengannya kita juga menggunakan kata-kata yang santun. Nah, semua sikap-sikap itu tuh terkandung dalam satu, yaitu sikap hormat. Dan sikap hormat sudah menunjukkan sebuah penghargaan. Nah, sudah tentu dalam konteks yang lebih akrab, ya antar teman, atau suami istri, atau orang tua anak, kita bisa memberikan penghargaan dalam bentuk yang lebih konkret. Misalkan memberikan barang, ya, hadiah kepada anak kita, kepada orang tua kita. Hal-hal kecil seperti itu tuh sudah ya mengkomunikasikan penghargaan kita kepada mereka. Ya, dalam hal ini Pak Paul ya, kalau kita itu menghargai seseorang, sebenarnya kan juga punya dampak positif bagi diri kita sendiri yang memberikan penghargaan itu. Dampak positifnya apa Pak? Sekurang-kurangnya ada 3 Pak Gunawan. Yang pertama adalah orang lain akan lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik. Nah, ini nih efeknya nih, waktu kita ya komunikatif ya dengan penghargaan kita kepada orang. Orang itu akan lebih termotivasi menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Karena apa? Sebaliknya,
Kalau yang keluar dari mulut kita cercaan, kalimat dan tanggapan negatif, orang itu tuh justru akan kehilangan motivasi untuk menjadi dirinya yang lebih baik. Nah, maka penting sekali ya, kita membangun orang lewat kata-kata yang positif itu. Yang kedua adalah, kalau kita berani dan bisa memberikan penghargaan kepada orang, orang akan lebih mau dekat dengan kita. Karena apa? Secara alamiah adalah orang tidak mau dekat-dekat dengan sesamanya yang negatif, yang tidak bisa memberikan penghargaan, yang hanya melihat sisi negatifnya. Tidak mau. Jadi orang akan mau dekat dengan kita kalau kita itu juga bisa menghargai orang. Dan terakhir adalah, efeknya adalah orang-orang itu tuh nantinya akan lebih mudah menghargai orang lain pula. Sebab mereka sudah menerimanya dari kita. Nah, seringkali penghargaan itu akhirnya menular. Orang yang sering menerima penghargaan, acap kali menjadi orang-orang yang juga menghargai orang lain. Jadi akhirnya tertularlah lebih banyak orang yang makin memberikan penghargaan terhadap satu sama lain. Jadi kan intinya kita baru bisa menghargai orang lain kalau memang kita juga bisa menerima penghargaan itu Pak ya. Jadi salingnya itu ya. Tapi untuk benar-benar bisa mengembangkan kemampuan menerima penghargaan secara sehat ini juga ada tips apa nih Pak? Saya kira kita bisa menerima ya penghargaan dari orang kalau kita bisa melihat diri kita dengan tepat ya Bu Esther ya. Bahwa iya ya, yang dikatakan oleh orang tersebut tentang diri saya, ya memang benar kok saya akui. Jadi, akuilah, terimalah, bahwa memang ini suatu penghargaan terhadap sesuatu tentang diri kita. Nah, kita mesti belajar, nomor satu, realistik. Artinya, melihat diri dengan tepat. Sehingga waktu orang memberikan pujian, kita bisa benar-benar mengukur, Bu Esther. Apakah sungguh-sungguh pujian itu tuh sesuai? Nah, mesti tepat ya. Ada orang yang tadi saya sudah singgung, yang mempunyai standar yang super tinggi, akhirnya selalu tuh menganggap pujian orang itu yang nggak sepatutnya karena saya nggak seperti itu. Karena apa ya, standarnya dia terlalu tinggi dan nggak bisa digapai. Nah, tapi kalau kita realistik, berdasarkan realitas, melihat diri kita dengan tepat, kita bisa tuh mengukur apakah pujian tersebut tepat atau tidak tepat untuk kita. Kalau tepat, kita senang, berarti ini sebuah konfirmasi bahwa memang kita seperti ini, dan makinlah kita bisa mengembangkan kekuatan kita itu. Makanya orang yang bisa melihat diri dengan tepat, terus mendapatkan konfirmasi ya lewat tanggapan-tanggapan positif, makin mengenal kekuatannya. Dan makin bisa mengembangkan kekuatannya itu. Karena dia telah mendapatkan konfirmasi. Nah, yang kedua kata yang saya ingin perkenalkan adalah selain realistik, itu spesifik. Kita mesti bisa melihat ya dengan spesifik apa tentang diri kita itu yang dipuji oleh orang tersebut. Kenapa ini penting? Karena ada orang tuh yang tidak bisa menerima pujian sebab menganggap sekali saya dipuji, saya harus sempurna. Ya enggak, orang hanya memujikan satu bagian dari diri kita, dari perbuatan kita. Sedangkan kita kan mempunyai 1001 macam perbuatan dan aspek tentang diri kita pun juga beragam. Jadi waktu orang memuji kita itu hanyalah satu hal tentang diri kita. Ya terimalah sebagai satu hal. Jangan sampai kita akhirnya besar kepala atau menindih diri kita dengan tuntutan kita harus menjadi sempurna dan sebagainya. Ya tidak. Ya, misalnya orang berkata, wah kamu kok orangnya ini ya enak diajak ngomong. Nah ya udah, kita akui kita itu enak diajak ngomong. Bukannya kita orang yang pasti nggak bisa marah, selalu menerima orang. Ya enggak, lain-lain lagi itu. Ya, dalam hal memberikan pujian, kita juga bisa belajar dari diri Tuhan Yesus sendiri, Pak Paul, yang seringkali memberikan pujian itu tepat pada orangnya dan dengan cara yang tepat pula, gitu Pak. Betul, dan kita bisa melihat Pak Gunawan, bahkan di hari penghakiman akhir nanti, waktu kita bertemu dengan Tuhan yang dicatat ya di Matius pasal 25. Perkataan yang Tuhan akan sampaikan kepada kita adalah hambaku yang baik ya dan yang setia. Jadi perkataan pertama Tuhan sampaikan kepada kita tatkala berjumpa dengannya adalah sebuah pujian. Hambaku yang baik dan yang setia. Pujian. Nah, kalau Tuhan ya begitu murah hati ya memberikan pujian kepada kita, kenapa kok kita tidak meniru Tuhan kita ya? Lebih murah hatilah memberi pujian kepada orang. Ya, itu sesuatu yang sedap didengar, yang enak untuk pergaulan dan sebagainya, tapi kita perlu
melatih diri memang Pak Paul untuk memberikan pujian pada orang yang tepat dengan cara yang tepat itu. Betul sekali, dan jangan takut kalau sekali kita puji, maka nanti kita itu jadi terikat harus terus-menerus memberi penghargaan atau memujinya. Atau yang menerima pujian pun berkata, kalau saya menerima pujian atau penghargaan ini berarti saya terus-menerus harus sempurna seperti yang diharapkannya. Tidak, pujian atau penghargaan tidaklah identik dengan kesempurnaan. Tidak, kita hanya senang melihat sesuatu yang baik, nah kita katakan itu. Iya. Apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan sehubungan dengan perbincangan kita ini, Pak Paul? Ada Pak Gunawan, selain dari tadi yang telah saya singgungnya tentang hari penghakiman akhir, saya akan juga kutip dari Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Indah sekali ayat ini ya. Nama baik dan dikasihi orang. Ternyata itu lebih baik daripada perak dan emas. Dan lebih indah daripada kekayaan yang besar. Orang yang bisa menghargai, memberikan penghargaan kepada orang, dan bisa memuji orang. Orang yang akan dikasihi Pak Gunawan. Orang yang akan mendapatkan reputasi yang baik pula. Dan kata firman Tuhan, oh ini lebih indah daripada emas dan perak. Tidak mahal, kenapa kok kita tidak mau melakukannya? Nah inilah firman Tuhan untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Paul, terima kasih Bu Esther untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru